Sementara penjahat di sebelahnya Yesus gak pernah dibaptis, gak pernah sel grup, gak pernah belajar Alkitab. Dia cuma bilang gini, kalau engkau masuk ke dalam kerajaan atau your paradise, ingat aku, remember me. Pada saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kalau ada ya, ini kita konteks bercanda ya. Kalau ada malaikat di surga bilang. Shalom semua, kembali lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Di bagian keempat ini merupakan sebuah perenungan yang menjadi pukulan telak sekaligus penutup yang manis. Beliau mengalihkan fokus dari berkat pribadi seperti Lego dan air kelapa menuju tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus dan pentingnya kecepatan dalam merespons Tuhan. Mari kita simak penjelasan detailnya. Namun sebelum itu, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Let's go! Jadi karena saya juga suka perhatikan perilaku ya. Dan saya traveling tiap bulan. Naik pesawat yang single aisle, lorongnya cuma satu. Coba lihat, pernah gak Bapak Ibu duduk di lorong pesawat? Ya, etikanya adalah, kalau kita keluar dari barisan kita, mau keluar dari pesawat, mau udah selesai nyampe ya, udah mau keluar dari pesawat. Orang di depan kita harus keluar duluan. Itu etikanya. Kita harus mempersilahkan dia, ayo Pak keluar duluan. Kita nungguin dia. Oh ini enggak. Coba pernah gak? Kita mau keluar gak bisa, karena udah air bah dari belakang. Orang semuanya. Waduh, udah ramenya minta ampun. Pernah satu hari loh. Ini ibu-ibu gak bisa keluar di depan saya. Jadi saya keluar dari sini ya. Ini ibu di sebelah sini nih. Gak bisa keluar dia. Dia ngeliatin ke belakangnya. Saya udah lihat nih. Kopernya di atasnya dia. Saya bilang, bu, bentar bu. Saya pasang badan langsung. Saya gini. Ketabrak lah saya. Wah. Mas, bentar mas, sabar mas. Bu, mau ditolongin. Gak, bisa pak. Ambil ayo bu, jalan bu. Dia harus keluar duluan. Kemarin pas lagi Natal kan istri ikut ya. Dia duduk di tengah, saya duduk di window kan. Saya bilang gini, kamu keluar, kamu stop gitu, traffic dari belakang kan badan kamu tebal. Ntar saya ngambilin kopernya. Oh ya, oke. Ya. Keluar, ketabrak juga. Saya ambilin kopernya baru kita keluar. Saya dalam hati ini orang Indonesia ya. Kok gak bisa ngantri orang Indonesia nih. Beda waktu kalau keluar negeri. Mereka pasti akan bilang ini, please go ahead. Kecuali jemaat nginden maksudnya. Ini muka-muka sopan semua kok di sini. Ini muka-muka ngantri kok. Coba lift kebuka ayo. Gubrak-gubrakan depan lift. Aduh ampun deh. Ini hal kecil loh. Hal kecil dalam hidup ini. Yuk kita belajar. Dari hal yang kecil. Dari hal yang sangat sederhana. Ngucap syukur dari hal yang kecil. Berbuat baik dari hal yang kecil. Sadar bahwa itu orang gak bisa balas sama kita. Ya udah gak apa-apa saya dibuat berbahagia kok. Alkitab udah kasih kuncinya, udah kasih roadmapnya gitu loh. Dimanapun saya berada, yang paling tidak orang itu harus lihat Alkitab lah dari hidup saya, dari tindakan sama perkataan saya. Sopan, ngalah, udahlah. Kan ada istilah yang waras ngalah. Udahlah, kan kita mau jadi orang waras toh. Yang waras ngalah aja udah. Gitu dong. Nah kalau kita ngerti ini, lambat laun kita akan terbiasa. Kita akan mengerti fungsi hidup kita. Iya ya, ini panggilan hidup saya. Paling tidak nih, saya gak seperti Pak Billy dipanggil-panggil misalnya ke desa-desa kan. Keliling-keliling, saya suka banget ke kota Kabupaten. Tahun lalu saya pergi ke atas gunung di Papua sana. Naik pesawat baling-baling. Suka saya. Karena panggilan saya gitu loh. Oke lah misalnya gak seperti saya, gak apa-apa lah. Apapun yang kita lakukan. Saya mau kasih tahu nih. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Ini karena saya, Bapak Ibu kalau tanya, Pak Billy mengembalakan gereja. Saya gak mengembalakan gereja. Saya bergerak di yayasan saya yang umurnya sudah 59 tahun. Di dalamnya ada toko buku, ada penerbitan, ada sekolah, sama ada satu divisi yang bantu hamba Tuhan di daerah. Udah 59 tahun. Makanya saya suka ke daerah. Saya suka naik kereta, kalau di Jawa nih, ke kota kabupaten, ke kecamatan, suka saya. Suka banget. Kan banyak yang gak tahu lah, itu di tengah-tengah minggu itu yang saya lakukan. Suka banget saya. Karena apa? Saya bersentuhan dengan mereka, bantuin mereka. Udah 59 tahun. Didirikan dari orang tua kami. Nah saya sama istri saya yang bantuin mereka. Divisi ini kita yang pegang.
kita galangin dana, kita bantu mereka tiap bulan. Komunitas saya juga di Jakarta tuh setiap bulan udah default ya, ini udah terjadi tiap bulan. Bantuin orang di bawah kolong jembatan itu udah tiap bulan. Kadang-kadang di panti asuhan, kita tiap bulan, kayak kemarin kita ngumpul di rumah. Terus kita udah ngomong sama teman-teman, oke bulan depan mau kemana nih kita? Udah ada listnya, ini panti asuhan ini. Udah tiap bulan lah udah. Bagi saya seneng banget hati saya, soalnya ngapain hidup kalau nggak jadi berkat? Ayo guys kumpulin uang yuk, kita bantuin mereka yuk. Terus telepon, Pak butuh apa? Kami nggak ada kulkas Pak. Oh tiap Pak, nanti kita beliin kulkas Pak, simpan. Jadi kita bilang ini, sebaiknya jangan kasih uang, lo kasih barang aja yang mereka butuhin. Mesin cuci, ayo Pak kita bagiin mesin cuci. Kemarin ada panti asuhan butuh sepeda, karena anaknya butuh ke sekolah. Butuh berapa Pak? 7. Ayo guys, 7 sepeda yuk, lihat di Tokopedia berapa harganya, yuk kumpulin uangnya. Itu tiap bulan, kalau di Jakarta udah kayak begitulah. Udah default tiap bulan seperti begitu. Jadi hidup tuh ada artinya. Maksudnya apapun yang kecil dalam hidup kita lakukanlah. Nah saya cuma mau kasih tahu aja. Saya mungkin udah bagikan bulan lalu, saya nggak tahu ya. Menurut data saya. Ya. Kemarin saya ke Bangkok. Yayasan Kristen dari Asia dan Afrika kumpul di Bangkok. Tiap tahun kita kumpul di sana. Nanti hari Minggu lah saya cerita lebih detail ya. Jadi kita saling sharing lah di situ. Dan saya, by the way, saya kemarin pas di presentasi saya ada gambarnya nginden. Karena mereka kan bilang, oh katanya negara muslim terbesar di dunia, betul. Ya kalau nggak salah sih sekarang katanya udah Pakistan. Tapi apapun itu saya bilang, loh tapi kamu jangan salah. Gedung gereja terbesar di Asia Tenggara, Bethany Nginden. Nih kaget mereka, iya di Indonesia ada kayak begitu. Makanya kalau ke Surabaya mampir sini saya bilang gitu. Di Indonesia tuh walaupun ada hari-hari sulit, ada juga orang-orang yang bertumbuh dan kekristenan bertumbuh. Nah yang saya mau bagikan adalah, menurut data kami dan juga data-data dari yayasan yang lain, pertumbuhan kekristenan 5 tahun terakhir luar biasa pesatnya di Indonesia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan 90% kalau saya ngomong sama pendeta di desa dan lain sebagainya, 90% terima Yesus gara-gara sosmed. Ayo. Makanya gunakan sosmedmu jadi mimbarmu. Itu hal sederhana tuh. Saya kasih tahu nih. Kalau nggak punya panggilan kemana-mana, nggak usah mikir jauh-jauh lah. Apapun, ini di tangan kita ada sosmed nih. Gunakan sosmed. Jadi mimbarmu. Posting hal-hal yang berguna. Sebarkan firman Tuhan di situ. Saya percaya makin banyak orang dijamah Tuhan. Jangan anggap enteng apa yang kau posting. Teman saya cuma posting ayat Alkitab. Ada orang bertobat di sebuah kampung. Di sebuah pulau yang berbeda. Gara-gara cuma ayat firman Tuhan. That's it. Ayo. Ya, jadi hidup jadi berkat. Yang ketiga, hargai waktu kita, saya katakan tadi. Ya, Mazmur 90 ayat 12 katakan begini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Nah, ada orang namanya Felix, gubernur dari Yudea, gubernur Samaria. Di saat dia jadi gubernur, dia adalah perwakilan Roma yang ada di situ. Paulus dipenjara. Waktu Paulus dipenjara, nih Felix nih gubernur nih ketemu sama dia. Diinjilin sama Paulus. Coba lihat ya. Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 24 sampai 27. Coba lihat. Kisah Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, dia lagi menginjil nih kepada ini orang. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, pergilah sekarang apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau. Itu bahasa aslinya dari kata takut itu adalah dia convicted. Roh Kudus menjamah hatinya. Karena Paulus lagi nginjil, dia tiba-tiba dek gitu loh, kena gitu sama firman Tuhan. Ama dia ditunda. Sementara itu ia berharap, ayat 26, bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Maksudnya gini, lu mau keluar dari penjara, lu kasih gue duit lah, bribing. Jadi yang di pikiran tuh uang aja, udah lu kasih gue duit lah, nanti gue keluarin deh, gue permudah gitu. Paulus gak lakukan itu. Nah akhirnya karena dia tunda juga dan dia gak mau denger apa yang Paulus katakan kepada dia, tetapi sesudah genap 2 tahun, ayat 27, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ujung-ujungnya akhirnya kalau kita baca sejarahnya, dia diadili nanti di Roma karena ada kecurigaan dia korupsi. Karena memang dia orientasinya uang. Ini ya, kesempatan diberikan.
firman Tuhan ditolak. Sementara penjahat di sebelahnya Yesus gak pernah dibaptis, gak pernah sel grup, gak pernah belajar Alkitab. Dia cuma bilang gini, kalau engkau masuk ke dalam kerajaan atau your paradise, ingat aku, remember me. Pada saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kalau ada ya, ini kita konteks bercanda ya. Kalau ada malaikat di surga bilang, baptis di mana dulu? Mau didata nih. Sel grup di mana? FA di mana? Dia akan bilang, nggak pernah. Ayat Alkitab favorit apa? Nggak tahu. Hari kamu bertobat lahir baru. Ya itu kemarin terakhir terus mati saya. Di dalam kesempatan yang sangat sempit, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Sementara seorang gubernur yang hatinya sudah dijamah sama Tuhan, ditolak. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jangan tunda ketaatan. Jangan tunda firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Segera lakukan dan lihat. Nanti engkau akan Tuhan bawa naik. Karena ingat ya, talenta diberikan kepada 3 orang ya, 5, 2 dan 1 toh. 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 pikir gini, saya cuma 1, buat apaan? Diumpetin, itu waktu tuannya balik itu menggambarkan Tuan atau Tuhan kepada kita. Engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Kelola apa yang masih kecil di tanganmu. Lihat di tahun ini Tuhan akan membawa perkara besar dalam hidupmu. Kelola hal-hal yang sederhana. Kelola sosmedmu misalnya. Aku gak apa-apa tiap hari aku mau rajin bagikan firman. Saya udah 5 tahun loh, nulis renungan harian. Gak mudah, saya udah katakan berkali, gak mudah. Untuk konsisten nulis renungan harian. Ada di YouTube saya itu, ada tulisannya, sekarang saya buat videonya tiap hari. Itu gak mudah, tapi saya bilang gak apa-apa, waktu kita ini terbatas. Saya mau meninggalkan legacy ini, saya mau meninggalkan firman-firman ini buat jemaat. Saya dedikasikan hidup saya buat itu, gak apa-apa. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Apalagi mau ngapain lagi gitu loh. Pastor Billy berbagi pengalaman pelayanannya yang menyentuh hingga ke pelosok daerah. Beliau menyoroti bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di Indonesia, bahkan melalui media sosial yang mampu menembus batas geografis. Namun, inti dari segmen ini adalah peringatan keras melalui kisah Gubernur Felix, Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Felix gemetar saat mendengar Paulus berbicara tentang kebenaran, tetapi dia melakukan kesalahan fatal, menunda. Felix berkata, "Cukuplah dahulu, apabila ada waktu luang, aku akan memanggilmu." Penundaan Felix menjadi pengingat bahwa momentum dari Tuhan tidak selalu datang 2 kali. Kesimpulan, pelayanan yang tulus tidak memilih panggung. Ia bergerak dimanapun ada kebutuhan, baik di pelosok maupun di layar digital. Namun efektivitas hidup kekristenan kita sangat bergantung pada ketaatan instan. Menunda ketaatan adalah bentuk ketidaktaatan yang tersembunyi. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan atau panggilan Tuhan hanya karena kita merasa masih punya banyak waktu seperti Gubernur Felix. Value yang didapat. Yang pertama, urgent obedience, ketaatan yang mendesak. Ketaatan tidak mengenal kata nanti. Ketika Tuhan bicara, saat itulah waktu untuk bergerak. Yang kedua, sincerity, ketulusan. Melayani adalah tentang memberi diri, bukan tentang mencari popularitas atau tempat yang nyaman. Yang ketiga, digital stewardship, kesadaran bahwa teknologi dan media sosial adalah ladang misi modern yang sangat efektif untuk pertumbuhan iman di Indonesia. Yang keempat, fear of the Lord. Rasa hormat kepada Tuhan yang membuat kita gemetar seperti Felix seharusnya menuntun pada pertobatan, bukan sekedar emosi sesaat. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan ghosting suara Tuhan. Jika hari ini hati nuranimu menegur tentang suatu dosa atau Tuhan menaruh dorongan untuk menolong seseorang, lakukan saat itu juga. Jangan menunggu sampai besok, karena rasa gemetar atau dorongan itu bisa hilang dan hati kita menjadi keras. Yang kedua, gunakan jari untuk memberkati. Belajar dari pertumbuhan iman lewat medsos, gunakanlah akun media sosialmu untuk membagikan hal-hal yang membangun. Satu ayat atau satu kesaksian kecil yang kamu post bisa jadi jawaban doa bagi orang lain yang sedang di pelosok atau di kamar sendirian. Yang ketiga,
melayani tanpa syarat. Coba cari daerah pelosok di sekitarmu, mungkin bukan secara geografis, tapi orang-orang yang terabaikan, seperti asisten rumah tangga, tukang parkir, atau teman yang sedang depresi. Berikan perhatian yang tulus tanpa mengharapkan balasan, persis seperti misi pelayanan yang diceritakan Pendeta Billy. Yang keempat, evaluasi waktu luang. Jangan menjadi seperti Felix yang menunggu waktu luang untuk mencari Tuhan. Sediakan waktu, jangan cari waktu sisa. Pastikan Tuhan adalah prioritas utama dalam jadwal harianmu, bukan selingan.